Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang semangat? Kita kompakin bareng-bareng ya. Wahid, Isnan, Salas. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sakit hari ini? Enggak. Gimana aktivitas hari ini? Ada kendala? Enggak. Aman ya? Masih bahagia? Masih. Oke, hitungan hari kita bentar lagi pulang ya. Iya. Oke, di sini manggilnya siapa nih? Bunda saja, Bunda. Oke. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanaya Zulfa, biasa dipanggil Zulfa. Kalau nama panggung saya Kanaya. Maksudnya di luar panggilannya Kanaya. Gitu. Jadi kalian boleh memanggil saya Bunda Zulfa. Paham? Saya di sini izin untuk kita belajar bersama-sama ya, agar kita tahu mengenai materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tentang, ada deh nanti dulu kita skillnya, oke? Selanjutnya kita langsung ke materi inti, yaitu tentang pendidikan akhlak dan pembiasaan ibadah di sekolah. Tentang materi pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kelihatan ya? Ya. Kedua, pengertian pendidikan akhlak. Usaha sadar membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik sesuai nilai Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, pendidikan akhlak itu dilakukan secara sadar, yang dimana untuk membentuk sikap, perilaku dari siswa itu tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dia berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tujuan pendidikan akhlak. Yang pertama itu ada membentuk pribadi beriman dan bertakwa, menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan pelajar berkarakter Islami. Ini 3 poin ini merupakan tujuan dari pendidikan akhlak itu tersendiri. Baik, lanjut. Pengertian pembiasaan ibadah. Yang dimana proses melatih peserta didik untuk melaksanakan ibadah secara rutin dan sadar dilakukan melalui praktik langsung dan keteladanan. Di sini bahwasannya pembiasaan ibadah itu peserta didik dilatih untuk melakukan ibadah secara rutin dan sadar. Contohnya seperti apa? Sholat berjamaah di masjid. Itu kan dilakukan secara sadar dan rutin. Teman-teman ada nggak yang sholat berjamaah itu dilakukan secara tidak sadar? Enggak. Berarti secara sadar kan ya? Itu contohnya. Lanjut ke bentuk pembiasaan ibadah. Ada sholat berjamaah, membaca Al-Quran, doa harian, infak dan sedekah, serta puasa sunnah. Dari kelima poin ini, teman-teman apakah sudah dilakukan di kehidupan sehari-harinya? Sudah. Yang di poin keberapa? Semuanya. Oh, semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya ya. Salat berjamaah kita sudah melakukannya di pondok karena wajib ke masjid. Yang kedua, membaca Al-Qur'annya sudah pasti. Doa harian, oke. Infak dan sedekah insya Allah sudah dilakukan. Puasa sunnah insya Allah juga sudah dilakukan. Alhamdulillah kita sudah menerapkan pembiasaan ibadah ini secara rutin dan juga sadar. Baik, lanjut ke contoh konkret dalam kehidupan siswa. Yang pertama itu ada contohnya pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah di sekolah. Yang kedua, pembiasaan berdoa dan tadarus Al-Quran sebelum pembelajaran, menumbuhkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam belajar, membiasakan sikap sopan, menghormati guru dan peduli sesama, kegiatan infak rutin, bakti sosial, dan kepedulian lingkungan sekolah.
pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah di sekolah. Kita sudah menerapkannya ya teman-teman dari ke-5 poin ini di pondok kita. Betul? Betul. Oke. Di sini ada yang belum menerapkan sikap sopan santun. Tidak ya, kita secara sadar sudah menerapkan sikap sopan santun baik terhadap teman, baik terhadap ustadz dan ustazah maupun guru-guru kita. Oke, lanjut ke di sini ada dalilnya teman-teman, biarin lebih nyata, tidak diada-adakan. Bahwasanya ini dalil-dalil Al-Qur'annya. Jadi di pendidikan akhlak itu dan pembiasaan ibadah ada dalilnya, ada dalil Al-Qur'annya. Mencakup di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menunjukkan bahwa ibadah berfungsi membentuk akhlak. Ada di Quran surat Al-Qalam ayat 2 juga. Artinya, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, Rasulullah sebagai teladan akhlak dalam pendidikan. Jadi bahwasannya betul ibadah itu fungsinya untuk membentuk akhlak baik kita. Gitu ya. Kita kan sudah belajar ya perbedaan antara adab dan juga akhlak. Akhlak itu yang terdapat di dalam diri kita, bisa disebut di dalam sebuah karakter dalam diri kita dari kita kecil itu akhlak. Oke? Adab dan akhlak itu sama-sama perbuatan baik dan perilaku terpuji. Kalau adab itu adanya nilai-nilai kayak kesopanan, etika, tata krama dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau akhlak itu sebuah karakter yang sudah tertanam di dalam diri kita dari kita kecil hingga dewasa. Seperti itu. Ketika kita akhlaknya baik, insya Allah adabnya juga mengikuti dengan akhlak baiknya kita. Oke. Paham ya teman-teman? Ini dalil Al-Qur'annya. Selanjutnya, nilai-nilai Muhammadiyah. Islam berkemajuan. Materi pendidikan akhlak dan pembiasaan ibadah diarahkan untuk membentuk peserta didik yang religius, rasional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pendidikan akhlak dan juga pembiasaan ibadah itu untuk membentuk siswa-siswi dan juga peserta didik yang mengandung nilai-nilai religius, rasional, dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke. Di dalam Muhammadiyah itu ada PHIWM. Apa PHIWM? Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang pertama itu menjadi pedoman dalam membentuk sikap hidup Islami siswa seperti disiplin dalam beribadah, santun dalam pergaulan, bertanggung jawab dalam belajar dan bermasyarakat. Yang kedua itu MKCH. Apa MKCH? Mata, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Menegaskan bahwa pendidikan Muhammadiyah bertujuan mencetak generasi yang menjunjung tinggi Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan akhlak dan pelaksanaan ibadah. Seperti itu. Nih, selanjutnya itu dalil hadis. Tadi kan dalil Al-Qur'annya, sekarang dalil hadisnya. Nah, kemarin kita ulangan ada kan? Suruh menuliskan. Oke, nih, jadi dalil hadisnya itu hadis riwayat Ahmad yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini ditegaskan bahwasanya akhlak itu sangat penting inti pendidikan Islam. Seperti itu. Kesimpulan. Pendidikan akhlak dan pembiasaan ibadah di sekolah Muhammadiyah merupakan upaya strategis dan berkelanjutan